Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, kita pada sore hari ini akan melanjutkan pelajaran kita dan kitab Ta'zim al-Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaibi hafizallahu ta'ala. Saat ini kita sudah sampai ke maqid yang keempat. Baik, yang keempat di halaman 33 ya. Halaman 33, buka kitabnya halaman 33. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala al-maqidur rabi', simpul yang keempat ya. Simpul yang pertama apa? Simpul yang pertama membersihkan tempatnya hati ya, tempatnya ilmu ya, tadhiru wi'ail ilmi ya, membersihkan tempatnya ilmu yaitu hati ya. Simpul yang kedua ya, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Membulatkan tekad ya, himmah, membulatkan himmah kita dalam menuntut ilmu ya. Lalu yang keempat, alhamdulillah sudah sampai keempat ya, sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani was sunnati. Apa itu? Di syarahnya halaman 34 ya, baris yang kedua, infaku himmatin nafsi fil ilmi ila ilmil qur'ani was sunnati ya. Maksudnya adalah menggunakan himmah ya, menggunakan himmah kita ya untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang keempat ya. Setelah kita membersihkan tempatnya ilmu,
ya, mengikhlaskan niat, lalu kita membulatkan tekad, itu faktor-faktor awalnya dulu ya. Baru memulai ilmunya, ya tadi sudah dari sisi hatinya, ya dari sisi hati sudah. Ya pertama kita di hati dulu kita kuatkan ya, kita manage dulu hatinya ya. Pertama dari membersihkan hati. Setelah hatinya bersih, sudah bersih dari kotoran, ya, baru kita hatinya itu cukup kita Allah saja isinya gitu, maksudnya mengikhlaskan niat gitu ya. Setelah bersih dari hatinya, tempat ilmu tadi kita, maka cuman Allah saja gitu, niatnya itu hanya untuk mengharap ridha Allah gitu, ikhlaskan niat ya. Lalu ketiga, setelah mengikhlaskan niat, berusaha mengikhlaskan niat, baru yang ketiga apa? Membulatkan tekad ya. Kita harus himmah, kita harus tinggi, jangan seperti himmah orang tua ya, badan pemuda tapi semangatnya semangat orang tua gitu. Nah, itu jangan sampai, kita harus semangat ya. Itu sudah dari memanage hati dulu, baru memulai gitu. Setelah hatinya di manage, baru memulai ilmu, mempelajari ilmu. Apa yang pertama kali kita mulai? Nah itu tadi, ini yang keempat nih, baru belajarnya ya. Tadi sudah memanage hati kita, baru apa yang dimulai dulu? Yaitu yang pertama adalah sarful himmati fihi ila ilmil Quran wa sunnah. Nah, semangat tadi ya, yang sudah kita bentuk hati kita semangatnya, maka semangat yang tadi kita curahkan kepada mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama kali ya. Ya, untuk penuntut ilmu awal ya, yang pertama kali adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kenapa seperti itu? Nah, dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di halaman 33, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena setiap ilmu yang bermanfaat itu maradduhu, sumbernya atau tempat kembalinya adalah kalamillah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Qur'an dan sunnah ya, dan hadis. Itu adalah sumbernya, masdarnya ya. Makanya yang kita pelajari adalah masdarnya dulu, sumbernya dulu, tempat kembalinya dulu ya, baru cabang-cabang yang lain gitu. Jangan awal-awal sudah belajar yang lain gitu ya. Tapi kita harus mempelajari Al-Quran. Contohnya apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau seandainya kita belum bisa baca Al-Quran, ini maksudnya adalah ketika kita menuntut ilmu secara runut ya, gitu maksudnya, bukan secara umum. Kalau secara umum apa yang kita pelajari adalah tauhid dulu ya kan. Nah itu. Tapi ketika kita sudah mengenal dakwah sunnah misalkan, baru kita mau belajar asrunut gitu. Yang pertama adalah kita pelajari Al-Quran dulu gitu ya. Dari bacaannya perbaiki, dari belajar tajwid gitu. Setelah itu baru belajar untuk mendukungnya apa itu? Al-Quran. Belajar bahasa Arab, baru yang lainnya lagi masuk ke yang lain seperti itu. Lanjut, wabaki al-ulumi imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidmatu. Dan ilmu yang setelahnya atau ilmu sisanya ya, imma khadimun lahuma ya, bisa jadi ya yang membantu keduanya ya, adalah ilmu yang membantu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah gitu. Maksudnya ilmu selain dari Al-Quran dan Sunnah itu berarti ilmu alat satu, berarti dia membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ya, untuk membantu merealisasikannya. Tatahaqqaqo itu merealisasikannya ya.
ajnabiyun anhuma fala yadurul jahlu bihi. Ya. Atau ilmu ajnabi, maksudnya bukan ilmu syar'i ya, dari keduanya selain dari apa? Untuk membantu dari Al-Quran dan Sunnah, maka selainnya itu namanya ajnabi ya, yang bodoh pun tidak membahayakannya gitu, yang bodoh pun tidak membahayakannya gitu. Berarti ilmu umum lah ya, seperti ilmu-ilmu MTK ya seperti itu dan yang lainnya. Nah, ilmu ini juga, ilmu ajnabi ini terbagi dua juga sebenarnya ya. Ada yang dia mubah bermanfaat, ada yang dianya tidak bermanfaat atau malah haram gitu. Seperti ilmu apa? Ilmu sihir. Nah, ya kan ilmu sihir kan itu justru malah haram ya. Itu termasuk ilmu ajnabi gitu. Ya, maka ilmu itu asalnya kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis itu di bawahnya ada ilmu yang membantu gitu kan. Nah, berarti dua itu, ada ilmu yang membantu, ada yang tidak gitu. Pecahannya di bawah itu ada ilmu yang membantu untuk memahami kalam Rasul, ada yang tidak. Ya itu ya. Baru yang tidak ini terpecah lagi. Ada yang mubah ya, bermanfaat, dia mubah. Ada yang dianya justru haram gitu. Ya, yang mubah seperti ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya. Nah, yang haramnya seperti ilmu sihir dan yang lainnya yang memudaratkan seperti itu. Nah, itu apa? Tingkatan dari ilmu seperti itu. Lalu selanjutnya, fa ilal Qur'ani was sunnati yarji'u al ilmu kulluhu. Wa bihima umira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Ya. Maka kepada Al-Quran dan Sunnahlah seluruh ilmu yarji'u, kembali. Ya, maksudnya sumbernya seluruh ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu tempat kembalinya atau sumbernya. Ya. Dan dengannya Nabi SAW diperintahkan ya kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Kama qala ta'ala ya, wastamsik ya, berpegang teguhlah billadzi uhiya ilaik, kepada agama yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim, sungguhnya engkau di atas jalan yang lurus ya. Wa hal uhiya ila Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam syai'un siwal Qur'ani was sunnah ya. Adakah yang diwahyukan kepada Abil Qasim yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu selain Al-Qur'an dan Sunnah? Tentunya tidak ya, tentunya tidak ada ya. Maka semuanya adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu selanjutnya, wa man ja'ala ilmahu Al-Qur'ana wa Sunnah kana muttabi'an ghaira mubtadi'in wa nala minal ilmi awfarahu. Ya, Syekh mengatakan barang siapa yang menjadikan ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah, kana muttabi'an, maka dia adalah orang yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghairu mubtadi'in, bukan seorang ahlul bid'ah. Ya. Ya, itu berarti ciri dari ahlus sunnah ya. Dia berputar di antara Al-Qur'an dan Sunnah ya. Adapun kebiasaan orang-orang selain ahlus sunnah, ahlul bid'ah,
biasanya menokohkan, ya, mengkultuskan ustadznya, ya. Ya, apabila walaupun ustadznya itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, atau ustadznya itu berpendapat tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka tetap diikuti. Itu pokoknya, wah ini ustadz kita ini pokoknya mau apa, mau salah benar pokoknya diikuti, ada dalil apa enggak pokoknya diikuti. Itu ciri ahlul bid'ah, ya. Kalau ahlus sunnah, salafiyun, ya, mereka itu bukan tokohnya yang dilihat, ya, bukan siapa orangnya gitu, tapi apa yang disampaikan gitu, siapapun orangnya gitu, ya. Kalau toh misalkan ada ustadz kita, ya, yang berpendapat, ya tidak membawakan dalil, ya mohon maaf itu kan, kita tidak ambil pendapatnya, bukan berarti kita tidak menghormatinya, justru itu penghormatan untuknya gitu, ya. Karena ahlus sunnah itu memang memegang erat dalil gitu, itulah harus kita pegang benar itu. Jangan terfitnah gitu, jangan terfitnah dengan ketergelinciran, karena manusia, ya, manusia bisa saja ketergelincir, siapapun orangnya pasti ada ketergelinciran gitu. Maka carilah yang memegang dalil gitu. Berputarlah apa dengan dalil gitu. Kita hanya berotasi di dalil saja gitu. Iya. Kalaupun kita nanti salah gitu, setidaknya kita ada hujah di hadapan Allah, ya. Kita ada hujah di hadapan Allah, ya kan? Oh, kita sudah berusaha gitu. Berusaha ketika ada perselisihan kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis gitu, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kita sudah mengamalkan itu, minimal kita sudah ada hujah gitu di hadapan Allah, kita sudah mengamalkan gitu. Ketika berselisih kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis ini. Jangan kita termakan fitnah gitu. Siapapun orangnya yang berpendapat itu, maka kaedah kita tetap berpegang teguh pada dalil tanpa meremehkan yang lainnya, seperti itu, ya. Ya. Iya. Karena ciri ahlul bid'ah itu dia mengkultuskan ustadznya, ya, apalagi tipe-tipe seperti Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya itu, ya, Harokiyun, Hizbiyun, ya, itu kebiasaan mereka udah wajar, itu memang udah tipe mereka seperti itu, ya. Mau ustadznya bawa dalil apa enggak, mau salah apa enggak, pokoknya ya asalkan ustadznya ngomong udah ikuti. Itu tipe mereka. Nah, kalau kita enggak gitu, kita memegang erat teguh dalil itu bentuk penghormatan, ya. Karena semua ustaz-ustaz kita insya Allah Ahlus Sunnah mengatakan apa, ya, ikuti dalil itu, semuanya seperti itu, ya. Ya, maka jangan sampai terfitnah, ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar terus dari fitnah, minta terus, ya. Selanjutnya, ya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man aradal ilma falyusawwiril Qur'ana. Nah, ini dia. Barang siapa yang menginginkan ilmu, falyusawwir, ya. Sawwara yusawwiru itu ada dijelaskan di sini maksudnya nomor 35, ya. Ya. Summa zakara qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man aradal ilma, yang di atas kali, falisawwiril Qur'an, yang itu liyabhas an fahmihi bi ijalatil qalbi lin nadhari fi ma'anihi. Itu maksudnya yusawwir, artinya membahas, ya, agar membahas, ya, tentang pemahaman Al-Quran gitu, dengan ijalatil qalbi, dengan memfokuskan hati, linazori fi ma'anihi, ya, dengan apa, untuk
meneliti makna-maknanya itu. Jadi kita memang memfokuskan mentadaburinya ya, menggali faedah-faedah Quran. Itulah kalau kita mau mengingat ilmu itu. Ya. Fa inna fihi ilma al-awwalin wal akhirin ya. Karena pada Al-Qur'an itu ya terdapat ilmunya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir ya, orang-orang yang sekarang gitu. Selanjutnya di bawahnya waqala Masruq halaman 33, ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an illa anna ilmana yaksuru anhu. Nah, ini dia. Masruq ini siapa? Ya, ini ada dari syarahnya sebelah. Masruq itu adalah ahadut tabi'in ya, salah satu seorang tabi'in min ahlil Kufah, dari orang Kufah ya. Dia berkata ya, tidaklah aku bertanya kepada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tentang sesuatu illa ilmuhu fil Quran, kecuali jawabannya itu dari Al-Quran gitu. Kecuali jawabannya selalu dari Al-Quran gitu. Illa anna ilmana yaksuru anhu ya. Ternyata wah, ilmu kita tentang Al-Quran itu sangat sedikit sekali gitu. Ternyata di Al-Quran itu banyak sekali jawaban ilmu dan kita tuh sedikit memperdalami Al-Quran. Jadi kita tuh nggak tahu, padahal seluruh jawaban tuh ada di Al-Quran sebenarnya gitu. Tapi karena kita tidak meneliti, tidak mentadaburi, kita tidak mempelajari tafsirnya gitu, akhirnya kita nggak tahu padahal jawaban itu seluruhnya ada di Al-Quran gitu. Nah, itu maksudnya ya. Para sahabat dia menjawab dari Al-Quran, seperti itu ya. Apa dalilnya? Nah, itu ada dalilnya, itu di bawah, wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Nah, ini kok bisa para sahabat tuh jawabnya Al-Quran gitu, jawabannya Al-Quran, jawabannya ada di Al-Quran ya. Karena memang sudah Allah firmankan bahwa seluruh jawabannya itu ada di Al-Quran semuanya gitu. Wa nazzalna alaikal kitaba, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu. Wah, itu segala sesuatu ada di Al-Quran gitu. Tapi ya karena ilmu kita yang kurang ya, kita tidak mendapatkannya gitu. Makanya mau gimana pun orangnya itu berilmunya, tetap dia itu bodoh ya, nggak bisa mempelajari seluruh ilmu gitu, nggak bisa gitu mendalam, karena memang ilmu itu luas sekali itu. Sedangkan ini aja tabi'in ini mengatakan bahwa ilmu kami tentang Al-Quran itu sedikit, apalagi sekarang ya, orang sekarang gitu kan ya. Ini salah satu tabi'in mengatakan seperti itu. Ternyata para sahabat itu masya Allah sekali ilmunya, semua dari Al-Quran ya. Dan ternyata ilmu kita tentang Al-Quran itu sedikit gitu. Mereka banyak menggali faedah dan sebagainya, tahu gitu. Maksudnya apa dari ayat itu? Mubayyinan itu salah ya, mubayyina itu salah, mubayyin ya, bayyana yubayyinu itu dari kata bayyana yubayyinu, mubayyinan kata. Mubayyinan muwaddihan kulla syai'in itu. Maksudnya ada apa? Artinya adalah Al-Quran itu mubayyinan ya, yang menjelaskan ya,
Sama muwaddihan juga menjelaskan kulla syai'in, ya. Quran itu menjelaskan seluruh sesuatu, segala sesuatu gitu. Sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an gitu. Fa kullu ilmin nafi'in asluhu fil Qur'anil Karim. Nah, itu. Seluruh ilmu yang bermanfaat asalnya adalah Al-Qur'an itu. Asal dari ilmu adalah Al-Qur'an. Manil tamasahu wajadahu, ya, barang siapa yang mencarinya maka dia akan mendapatkannya. Nah, itu kalau ada permasalahan apapun itu, siapa yang mau mencarinya pasti dapat di Al-Quran sebenarnya. Yang mau menggalinya ya pasti dapat. Cuma zakaro ma yutsabu li ibni Abbasin idzakul, ya. Kemudian ada ini bait, ya, yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, ya. Dia berkata, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin takosuru anhu afhamur rijal, ya. Itu juga takosur, ya, bukan takosor, ya. Takosur, ya. Takosoro ya takosoru gitu. Masdarnya takosur. Takosuru anhu afhamur rijal, ya. Seluruh ilmu itu di dalam Al-Qur'an. Itu jami'ul ilmi fil Qur'an. Seluruh ilmu ada dalam Al-Qur'an. Lakin akan tetapi takosur, ya, anhu afhamur rijal, ya, pemahaman seseorang itu terbatas tentangnya, tentang Al-Quran itu. Hanya saja kita itu terbatas memahaminya gitu. Kurangnya kita mendalami Al-Quran sehingga kita tidak mendapatkan jawabannya dari Al-Quran. Padahal seluruh permasalahan itu ada semua di dalam Al-Quran jawabannya, ya. Selanjutnya di halaman 33, wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma, ya, alangkah indahnya, ya, wa ma ahsana qaula, ini ma-nya ini ma ta'ajjub, ya, ma-nya ini ma ta'ajjub, ya. Syaratnya apa? Ma setelahnya itu, setelahnya wazannya isim tafdil af'alu. Itu. Setelah ma itu isim tafdil, baru setelahnya lagi harus mansub. Ya. Setelahnya harus mansub. Maka ini menunjukkan ta'ajjub. Alangkah gitu. Kalau ma setelahnya itu isim tafdil yang berwazan af'alu, lalu setelahnya itu mansub, isim setelahnya mansub. Contohnya ma ajmala hadzal manzara, ya, alangkah indahnya pemandangan ini gitu. Nah, ini sama nih, ma ahsana qaula, alangkah indahnya, alangkah baiknya perkataan Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma. Dia berkata al-ilmu fi aslain, ya, la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahib. Ilmu itu memiliki dua pokok, ya. La ya'duhuma, tidak akan lari dari keduanya, dari dua pokok ini, kecuali al-mudil, kecuali orang yang sesat, da'an tariqil lahib, dari jalan yang lahib. Apa itu lahib? Ya, di syarahnya ada itu, wa tariqul lahib huwa al-wadih, jalan yang jelas, jalan yang jelas, ya.
Yakni apa? Ilmu itu ada dua pokok, ya. La ya'duhuma, yang tidak lari darinya kecuali orang yang sesat dari jalan yang jelas, yakni ilmul kitabi wa ilmul atharil lati qad usnidat an tabi'in an sahibi, ya. Ilmu Al-Quran dan ilmu athar yang disandarkan kepada tabi'in dan sahabat, maksudnya adalah ilmu hadis, ya. Ilmu hadis, ya. Haddasana fulan itu namanya disandarkan kepada tabi'in dan sahabat, ya. Ilmu yang memiliki sanad, ya. Ya, at-tariqul lahib huwa al-wadih fazaih an tariqil wadih la yuwaffaqu ila aslil ilmi wa huwa ilmul kitabi wa sunnah, ya. Maksud lahib itu al-wadih, yang jelas. Falzaih, orang yang menyimpang dari jalan yang jelas, ya, la yuwaffaqu ila asli ilmi, dia tidak diberi taufik kepada pokok ilmu, yaitu ilmu kitab wa sunnah, ya. Di sini ada jelasan faman asobahu masul hawa mara'an huda, ya. Faman asobahu masul hawa, ya. Yes, bisa. Jazakallah khair. Baik. Faman asabahu masul hawa mala anil huda, ya. Barang siapa yang hawa nafsu menyentuhnya, ya, sentuhan hawa nafsu menimpanya, ya. Masul hawa itu itu sentuhan hawa nafsu menimpanya, mala anil huda, maka dia akan jauh dari hidayah. Lihat lagi. Fafatahul ilmu nafi biqadri ma fi qalbihi min najasitil ahwa'i wal bidah. Maka ilmu yang bermanfaat akan hilang darinya, ya, sesuai dengan kadar pada hatinya yang terdapat najis hawa dan bid'ah. Semakin banyak, ya, hawa nafsu dan bid'ah yang menyelimuti hati seorang, maka ilmu akan hilang darinya, ya. Betapa banyak, ya, kita lihat, ya, padahal dia tahu kebenaran, ya. Dia tahu benar itu musik itu haram, ya. Tapi karena pekerjaannya di situ, dia nggak bisa meninggalkannya. Karena hawa nafsu, akhirnya dia nggak dapat hidayah, ya. Betapa banyak orang yang tahu pekerjaannya itu pekerjaan riba, pekerjaannya itu menipu, ya. Pekerjaannya haram, dia tahu, gitu. Tapi dia nggak mau meninggalkannya, ya. Takut hawa nafsu tadi, maka akhirnya hilang hidayah darinya, nggak mendapat hidayah.
Karena apa? Habis itu juga dia tahu kebenaran ya. Akan tetapi dia takut ditinggalkan orang gitu. Karena dia ini orang yang terpandang di kampung ya, tokoh bisa gitu. Padahal dia tahu. Nah, ini akhirnya hidayah lepas dari. Makanya bahaya sekali ya hawa nafsu ini. Apalagi penuntut ilmu ya. Betapa banyak kita lihat ya yang berguguran ya. Yang berguguran tuh banyak sekali. Ya. Dalam menuntut ilmu ya, kita nggak bisa aman ya. Mentang-mentang sudah ini kebanyakan salah ya. Mentang-mentang sudah apa? Dapat hidayah manhaj salaf ya. Hidayah sunnah seolah-olah inilah jalan terakhir itu. Penemuan terakhir sudah kelas ya, aku selamat ya. Pada perjalanan masih panjang ya, istiqomah itu lebih berat gitu. Lebih berat daripada menggapai hidayah tadi. Menggapai hidayah itu sudah berat, tapi istiqomah itu lebih berat lagi karena kita ini selalu diikuti hawa nafsu ya. Banyak sekali itu yang lepas hidayah karena mengikuti hawa nafsu. Ya, karena yang apalagi kebanyakan itu banyak tidak bersyukur. Kurang bersyukur dengan nikmat hidayah. Banyak juga itu. Akhirnya menyia-nyiakan hidayah, akhirnya terlepas ya. Banyak sekali tidak bersyukur ya. Salah satu ciri orang bertakwa yang paling bertakwa itu orang yang gimana? Orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling banyak rasa syukurnya. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling banyak rasa syukurnya, yang paling banyak bersyukur, yang pandai bersyukur. Itulah yang paling bertakwa. Itulah tanda orang itu beriman. Itu tanda orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa di muka bumi ini? Siapa? Rasulullah SAW. Lihatlah Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat ya, setiap malam itu Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak ya, sampai pecah-pecah bengkak gitu. Lalu beliau bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini ya, kenapa sih gitu kan, aneh juga itu. Wa qad ghufira lak ya ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau itu telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya ya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, tapi masih sholat sampai kakinya bengkak. Apa kata Rasulullah? Qal afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah yang paling pintar bersyukur sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanda orang itu bertakwa adalah dia pandai bersyukur. Dialah Allah mengatakan, menyifati Nabi Ibrahim apa? Innahu kana abdan syakura. Lagi-lagi abdan syakura ya. Nabi Nuh ya. Innahu kana abdan syakura, kata Allah Subhanahu. Sungguhnya Nuh itu ya adalah hamba yang paling banyak bersyukur gitu. Nah, itulah ini nabi gitu. Adapun kita ya, kita ini kebanyakannya apa? Kanud ya. Innal insana apa? Li rabbih lakanud ya. Innal insana li rabbih lakanud.
Sungguhnya manusia itu kanut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kanut? Ada yang tahu kanut? Ya, bukan kalut ya, kanut. Ya. Berkata Imam Hasan Al-Basri, ya, kanut itu huwallazi ya'uddu al-masaib wa yansa ni'ama rabbih. Kanut itu orang yang sering menghitung-hitung musibah yang menimpanya. Wah, aku dapat musibah ini, dihitung-hitungnya musibah yang kenanya, dan lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kanut. Ya, banyak kita ini kanut, ya, tidak bersyukur, ya. Kalau timpa musibah aja, wah seolah-olah dunia ini hancur. Ya. Pada nikmat yang dikasih banyak sekali. Banyak Allah kasih kenikmatan kita. Ya. Dari nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Nikmat bisa makan, bisa bernapas, macam-macam. Nikmat aman. Nikmat aman ini besar sekali. Buktinya apa yang terjadi di saudara kita Palestina, ya. Semoga Allah, ya, memenangkan mereka, ya, dan menghancurkan Yahud, ya, memporak-porandakan barisan mereka, mengutuk mereka, ya. Lihatlah bagaimana nikmat aman ini, ya, di Suriah, ya. Mau sebanyak apapun harta, ya, kalau nggak aman gimana? Sulit, ya, nggak ada kenikmatannya. Ya. Apalagi ditambah nikmat hidayah sunnah, ini lebih besar lagi, ya. Besar sekali. Sedikit orang yang dapat hidayah sunnah ini, ya. Di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak, para penghuni neraka itu dia akan berhujah, maksudnya dia akan nyari celah itu, nyari apa? Alasannya apa? Karena dia nggak dapat hidayah. Nah itu alasannya apa? Karena dia beralasan dengan takdir bahwa dia tidak dapat hidayah. Makanya Allah peringatkan, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita itu nanti berandai-andai tidak dapat hidayah. Ya. Apa dalilnya? Dari mana? Surat Az-Zumar. Coba buka surat Az-Zumar. Coba buka yang punya Quran. Yang bawa Al-Quran, buka halaman apa? Surah Az-Zumar ayat 53. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala apa? Menyuruh Rasulullah SAW, ya, agar menyeru hambanya untuk apa? Hamba-hambanya yang berdosa, yang berbuat dosa itu, ya, agar mereka tidak taqnatu min rahmatillah, tidak apa? Berputus asa. Ya. Pertama Allah perintahkan Rasulullah agar ya ibadi, ya, wahai hambaku yang melampaui batas, ya, ya, agar apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang pertama Allah perintahkan, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Lalu apa lagi? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summala tunsorun, ya. Lalu Allah memerintahkan apa? Agar Nabi mengatakan apa? Wa anibu, ya, kembalilah, gitu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali ke Rabb kalian, wa aslimu, dan berserah dirilah, ya. Agar apa? Agar tidak kena azab, ya. Summala tunsorun, ya. Kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Ya.
Lalu Allah merintahkan nabinya agar apa? Menyeru pada kaumnya untuk wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, ya, sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, ya, dari Rabb kalian, ya, sebelum apa? Datang kepada kalian azab, ya, azab yang tiba-tiba, baghtah, ya, wa antum la tash'urun, sedangkan apa? Kalian tidak menyadarinya. Untuk apa itu peringatan itu? Apa tujuannya diperingatkan itu? Diperingatkan 3 hal itu. Ini yang pertama, antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku. Nyesal dia, agar jangan menyesal, ya. Alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku, agar jangan menyesal kalau lalai, gitu. Ya, jangan menyesal, ya. Wa in kuntu laminas sakhirin, ya. Dan aku sungguh termasuk orang-orang yang berolok-olok. Lalu yang kedua apa? Setelahnya, yang keduanya, au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Dan agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberikan aku hidayah, sungguh aku termasuk orang yang bertakwa. Kalau seandainya Allah memberikan aku hidayah, sungguh aku termasuk orang yang bertakwa. Itu hidayah, berhujah dengan hidayah, beralasan dengan hidayah, beralasan dengan takdir dia, bahwa dia katanya apa? Nggak dapat hidayah. Dan sekarang aja sudah kita temukan, ya. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah kita temukan, ya, orang yang berkata seperti itu, ya. Ya kau enak kau dapat hidayah, aku belum dapat hidayah. Nah, gitu aja dia cuma. Ya, ya aku ini belum dapat hidayah, gitu kan. Gitu. Ketika kita aja nih, ya, tobatlah, ya. Ya akhi, ya, tobatlah, ya, dari riba, ya. Tobatlah ini, tobatlah dari ini. Jangan melakukan kesyirikan, jangan lakukan bidah. Apa dia kan? Ya aku ini belum dapat hidayah. Sudahlah, jangan lalai lagi, gitu kan. Ayo tobat, salat, gitu. Aku belum dapat hidayah. Ah, gitu dia bilang. Apakah berlaku seperti itu? Enggak. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Tidak demikian, ya. Karena apa? Telah datang kepadamu ayati, ayatku, ya. Lalu apa? Fakadzabta, engkau mendustakannya, ya. Wastakbarta, dan engkau sombong, ya. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, ya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, betapa banyak, ya, seperti itu, ya. Dinasehati sombong dia, ya. Gak mau menerima kebenaran. Karena apa? Wah, dia bukan level kita nih, ya, anak kemarin sore, gitu kan. Banyak seperti itu. Bahkan yang sudah ngaji, ya, anti dengan nasihat, anti dengan nasihat. Padahal nasihat itu tanda sayang, kan. Ketika ada orang menasihati, sebenarnya itulah yang kita anggap saudara, itu yang kita anggap saudara semestinya. Ada kawan yang negur kita, ada kawan yang nasihati kita, itu yang kita anggap saudara semestinya, gitu. Itu yang kita tangkap, gitu. Jangan sampai hilang seperti itu. Bukan ketika dinasihati kita malah ngeyel, gitu. Malah kita apa? Musuhin itu. Sekarang itu seolah-olah orang yang menasihati itu seolah-olah apa ya? Orangnya ini apa? Benci, gitu. Iya, seolah-olah benci, gitu. Seolah-olah ngajak musuhan itu. Gitu. Maka salah satu kiatnya dalam menasihati, ketika antum ingin menasihatin orang berdakwah, antum harus siapkan mental, ya.
Pertama apa? Mental bahwa siap-siap bahwa nasihat antum tuh 70% nggak terima. Antum harus pahami dulu itu. Sebelum antum menasihatin orang, antum yakini dalam hati antum kemungkinan besar ini nggak terima. Yang kedua apa? Kemungkinan besar antum dimusuhin gitu. Antum akan dimusuhinya nih dan pecah urusannya. Antum harus siap dulu. Siap nggak itu? Nah, kalau siap, nasihatin. Ya. Siap nggak kehilangan teman? Nasihatin. Karena mau selembut apapun, ya. Terkadang orang yang sombong tetap ditolak. Ya. Orang yang sombong, hatinya sombong, nggak mau menerima kebenaran. Ya. Merasa diri senior, ya. Wah, aku sudah ngaji puluhan tahun. Inti baru kemarin sore sudah sok pula nasihatin. Ya kan gitu tuh. Wah, aku ini ustad. Wah, itu siapa yang nasihatin ustad pula? Wah, itu kan. Ya, ini bahaya nih, sombongan itu namanya. Ya, ngeri itu. Padahal apa? Hidayah itu sudah datang terus. Gitu. Hanya saja apa? Kita nggak sadar kadang. Terkadang itu juga orang itu baru sadar bahwa hidayah itu datang ketika patah kakinya dulu. Baru sadar ya. Matanya hilang satu baru mau tobat dia, baru sadar oh ini hidayah gitu. Dia maling terus nih. Padahal sudah hampir mau ketangkap terus. Dia nggak nyangka itu hidayah. Ketika ditangkap orang, digebui orang, kakinya patah, baru sadar oh ini hidayah biar nggak maling lagi. Akan rugi gitu. Sudah patah kaki baru merasa itu hidayah gitu. Kenapa nggak dari awal? Ketika udah sakit dulu terkadang. Allah kasih sakit, dia terkapar udah ini, baru dia mengatakan itu hidayah. Padahal udah dari awal sudah ada datang hidayah terus. Hanya saja kita tidak menyadarinya dan sombong. Hawa nafsu mempengaruhi kita. Itu bahaya ya. Itulah nikmat hidayah. Nikmat hidayah yang wajib kita syukuri. Ya. Bagaimana cara mensyukuri hidayah? Agar tidak hilang hidayah sunnah dengan terus menuntut ilmu ya. Dengan terus menuntut ilmu, itulah cara mensyukuri hidayah ya. Bahkan seandainya pun kalau kita bersyukur sekalipun itu tidak mencukupi, syukur kita itu tidak mencukupi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu enggak cukup sebenarnya. Apalagi kita nggak bersyukur, kurang bersyukur itu. Ya. Lalai ya, banyak mainnya daripada belajarnya. Itu orang yang tidak syukur, tidak, itu kufur nikmat. Apalagi yang tadinya dia miskin, dia menuntut ilmu. Ketika dia miskin, wah semangat dia menuntut ilmu. Giliran sudah usahanya berkembang, hilang. Wah ini kufur nikmat. Kufur nikmat ini. Sekupur-kupurnya nikmat ini dia nggak tahu hidayah itu besar, ilmu itu besar ya. Tadinya dia waktu lajang semangat ya. Iya, tembak dikit lah gitu. Iya, nanti pas sudah nikah hilang, banyak seperti itu, banyak itu. Iya, jangan sampai seperti itu, ya kan? Ya kan? Iya. Apa nih kan? Iya. Iya. Jangan sampai dulu ya. Itu namanya kufur nikmat. Ya, ketika sudah dapat kenikmatan, malah kita hilang dari menuntut ilmu. Jangan sudah. Ini nikmat yang besar. Ilmu ini nikmat yang besar. Tip, sampai mana tadi ya? Nah, ya, lanjut. Wa idza zaka qalbul abdi bitauhid wa sunnah fatahallahu lahu minal ma'arifi wal ulumi ma yuhjabu an ghairihi minal mutalattikhin bihazin najasat. Dan apabila qalbu zakah, qalbul abdi zakah, apabila hati seorang muslim itu bersih bitauhid wa sunnah, dengan tauhid dan sunnah, fatahallahu lahu minal ma'arifi wa ulum ya ma yuhjabu an ghairihi,
ya, maka Allah akan membukakan baginya pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu, apa-apa ilmu-ilmu yang terhalangi, tertutup dari selainnya, ya, yang ditutup untuk selainnya gitu. Ya. Allah bukakan untuk dia ilmu yang ditutup untuk selainnya gitu. Itu. Apabila hati seorang itu bersih dari tauhid dan sunnah, gitu. Ya. Dari selainnya minal mutalattikhin bihazin najas. Dari selainnya yang mereka itu orang yang berlumur dengan najis-najis, ya. Ya. Maka orang yang berlumuran dengan najis, najis kemarin apa? Sudah kita jelaskan. Apa aja najis dalam hati itu? Najis apa yang perlu dibersihkan dalam hati? Najis apa? Ada berapa najis? Satu, najis syubhat. Dua, najis syahwat, ya. Atau bisa juga bagi tiga. Pertama, najis apa? Najis syirik. Yang kedua, najis bid'ah. Yang ketiga, najis maksiat. Itu tiga najis yang mengotori hati seorang. Ya. Maka seorang penuntut ilmu awal kali belajar harus membersihkan nih tiga ini. Ya. Najis syirik, najis bid'ah, dan maksiat. Ya. Maka orang yang berlumuran najis, maka dia akan ditutup ilmu darinya. Dan orang yang bersih hatinya dengan tauhid dan sunnah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keilmuan tuh, yang ditutup, ya, untuk selainnya yang berlumuran najis di hatinya. Ya. Baik, karena sudah jam 5 mungkin sampai sini dulu, karena ibu-ibu nanti pengen apa? Takutnya ketinggalan ini, ya. Ketinggalan habis angkot, ya. Iya. Habis angkot katanya, lewat jam 5. Baik. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Gak ada, ya, alhamdulillah, ya. Begitu, ya, kita akhiri, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.